Pernahkah kamu menatap langit malam dan bertanya, apa itu bintang jatuh? Bagaimana bulan bisa gerhana? Apakah kita benar-benar sendiri dalam semesta ini? Astronomi bukan hanya tentang bintang dan planet. Ini adalah ilmu yang menjawab rasa penasaran kita tentang tempat tinggal yang terbesar yang pernah ada di alam semesta. Dengan ilmu ini, kita bisa memprediksi gerhana, menghitung lintasan asteroid, sampai memahami asal-usul galaksi. Dan yang paling hebat, semua ini bisa dipelajari dari rumus sederhana hingga teleskop raksasa. Astronomi mungkin terdengar rumit, tapi sejatinya ini adalah ilmu yang sangat dekat dengan kita. Mulai dari perhitungan waktu, musim, hingga penjajahan ruang angkasa. Semuanya adalah buah dari astronomi. Astronomi adalah ilmu yang mempelajari benda-benda langit, seperti bintang, planet, bulan, dan galaksi. Yuk kita jajahi semesta bersama, karena langit bukan batas tapi jendela pengetahuan. Yuk simak sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Fania Karisa Alvira. Dan hari ini kita akan belajar astronomi. Astronomi merupakan salah satu bidang paling menakjubkan dalam sains loh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar soal dan latihan mengenai alam semesta. Sebelum kita mulai, mari kita membuka pelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Apa itu astronomi? Astronomi adalah ilmu yang mempelajari benda-benda langit seperti bintang, planet, dan galaksi, serta berbagai fenomena seperti supernova, radia kosmetik, dan asal-usul alam semesta. Ilmu ini menggunakan pengamatan, pemodelan, dan analisis data untuk memahami alam semesta. Cabang-cabang astronomi antara lain astrofisika, astronomi observasional, kosmologi, dan astrobiologi. Nah, supaya lebih paham, mari kita lihat beberapa soal KSN yang berkaitan dengan materi ini. Soal yang pertama, solusi yang diambil untuk mengatasi aberasi sferis pada teleskop dengan cermin adalah A. Melapisi cermin dengan lapisan merkuri. B. Memberikan tambahan lensa di depan cermin sebelum cahaya tiba di cermin utama. C. Menggunakan cermin parabola, bukan cermin dari potongan bola atau lingkaran. D. Membuat cermin dengan ketebalan berbeda untuk tiap kelengkungan. E. Menggunakan cermin mozaik dengan bentuk heksagon. Penjelasannya, cermin cekung dan aberasi sferis. Untuk mengatasi aberasi sferis pada cermin cekung, kita tidak bisa menggunakan cermin bola. Sebab sinar-sinar sejajar tidak akan bertemu di satu titik fokus. Solusinya adalah cermin parabola, karena hanya parabola yang mampu memfokuskan titik sejajar tepat satu sisi, maka jawabannya adalah C. Soal yang kedua, sebuah asteroid mengorbit kurang lebih sebidang dengan orbit bumi dan memiliki aksentritas 0,8 serta jarak terdekat ke matahari 0,2 pada Maret 21. Asteroid tersebut memotong orbit bumi mendekati matahari. Kapan waktu terdekat asteroid tersebut memotong orbit bumi lagi? A. 19 Juni di tahun yang sama. B. 15 Mei di tahun yang sama. C. 19 Juni tahun berikutnya. D. 5 Mei tahun berikutnya. E. Asteroid tersebut tidak akan pernah memotong bumi lagi. Penjelasannya, orbit asteroid dan waktu tempuh
diberikan eksentritas asteroid 0,8 dan jarak terdekat 0,2 satuan astronomi. Kita hitung sumbu semi mayonya. A 0,2 dibagi 1 dikurang 0,8 sama dengan 1 astronomi. Asteroid ini butuh waktu untuk mencapai titik terdekat dengan matahari. Dihitung dengan persamaan elips, hasilnya sekitar 0,12 tahun atau 48 hari. Saat bumi kembali ke titik orbit semula, waktu totalnya sekitar 90 hari. Jika dimulai dari 21 Maret, maka asteroid dan bumi bertemu lagi di 19 Juni. Jadi, jawabannya adalah A. Soal yang ketiga, pengukuran massa bintang neutron dalam satuan sistem ganda memberikan nilai. Hubungan massa radius bintang neutron masih bisa dinyatakan dengan berbagai model, seperti ditunjukkan dalam gambar di bawah ini. Rasio kecepatan rata-rata bintang neutron jika menggunakan model WWF1 dan MS1b adalah A. 0,8, B. 0,7, C. 1,0, D. 1,4, E. 2,8. Penjelasannya, bintang neutron dan rasio densitas dua bintang neutron punya massa sama, tapi radius berbeda. Untuk massa tetap, semakin kecil radius, semakin besar densitasnya. Rasio densitas dihitung dengan rumus perbandingan kubik radius. Perbandingan densitas bintang WWF 1 terhadap MS1b sama dengan perbandingan jari-jari MS1b terhadap WFF1 dipangkatkan 3, hasilnya adalah 2,8. Artinya WWF1 jauh lebih padat. Jadi jawabannya adalah E. Soal yang keempat, berapa jumlah terdekat bulan purnama yang perlu muncul agar langit malam seterang langit siang dan yang diterangi matahari? Diberikan magnitudo visual semu bulan purnama. A. Berapa ratus, B. Berapa ribu, C. Berapa puluh ribu, D. Berapa ratus ribu, dan E. Berapa juta. Penjelasan magnitudo semu dan energi bulan gunakan rumus magnitudo visual dikurangi visual bulan sama dengan negatif 2,5 dikali logaritma dari E0 dibagi E bulan. Dengan nilai E0 sama dengan 8,3 2 kali 10 pangkat 5 E bulan, kita tinggal logaritma nilai tersebut dan masukkan rumus hasil perhitungan yang cocok dengan pilihan D. Jadi jawabannya adalah D. Soal yang kelima, pilih pernyataan yang tepat tentang pengamatan bintang di langit menggunakan teropong optik landasan bumi. Yang pertama, teropong optik landasan bumi umumnya dibangun di tempat yang tinggi untuk meminimalisir kelembapan dan gangguan atmosfer. Yang kedua, fokus objektif teropong dibuat panjang untuk membesar ukuran citra bintang jauh yang ingin diamati. Yang ketiga, ketajaman citra bintang yang diperoleh dibatasi oleh lokasi pengamatan. Yang keempat, teropong dengan fokus panjang tidak bisa dan tidak pernah digunakan untuk mengamati objek yang membentang, yang ukurannya besar karena medan pandangnya lebih luas daripada ukuran objek tersebut. A. Pernyataan 1, 2, 3 benar. B. Pernyataan 1, 2, 3 benar. C. Pernyataan 2 dan 4 benar. D. Pernyataan 4 benar. E. Semua pernyataan benar. Penjelasannya, lokasi observatorium dan pengaruh atmosfer. Observatorium dibangun di tempat tinggi agar bebas dari polusi udara dan awan. Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 salah. Panjang teleskop tidak menentukan apakah bintang terlihat. Pernyataan 3 benar, atmosfer mempengaruhi kualitas pengamatan. Pernyataan 4 salah. Teknik mozaik untuk memperluas citra bukan memperbesar. Maka jawaban yang benar adalah B. Soal yang keenam, sebuah satelit diorbitkan pada ketinggian 36.000 km untuk memonitor lalu lintas di suatu negara. Agar satelit mampu mengamati hingga ketelitian 5 meter pada rentang cahaya, tampak yang berpusat di panjang global 5.500 angstrom serta cost efisien. Satelit itu harus disertai teleskop dengan diameter A 3 meter, B 4 meter, C
C 5 meter, D 6 meter, E 7 meter. Penjelasannya, resolusi angular teleskop. Kita diminta mencari resolusi sudut yang diperlukan untuk melihat objek 5 meter dari jarak 36 juta meter. Sudut resolusi TA sama dengan 5 meter dibagi 36 juta meter, hasilnya 1,3. 9 kali 10 pangkat negatif 7 radian, kemudian TA juga sama dengan 1,2, 2 dikali lambda dibagi D. Dari sini kita diperoleh diameter teleskop yang sesuai adalah 4,83 meter. Maka teleskop yang pas memiliki diameter 4,83 meter, jadi jawabannya adalah C. Soal ketujuh, rasi zodiak yang memperlatar belakangi peristiwa gerhana bulan total 28 Juli 2018 lalu adalah A. Cancer, B. Capricorn, C. Libra, D. Aries, E. Virgo. Penjelasannya, pada tanggal tersebut matahari sedang berlatar belakang rasi Cancer. Saat gerhana bulan total, RA bulan dan RH matahari berselisih 12 jam karena berada di posisi yang berseberangan. Rasi zodiak di seberang Cancer adalah Capricorn. Jadi jawabannya adalah B. Tahukah kamu bahwa meski bintang tampak kecil dan bumi, sebenarnya ukuran mereka bisa ratusan kali lebih besar dari matahari loh. Dan cahaya dari beberapa bintang yang kita lihat malam ini mungkin telah menempuh perjalanan jutaan tahun sebelum sampai ke mata kita. Astronomi dalam sehari-hari digunakan untuk penentuan waktu dan kalender, arah kiblat dan jadwal ibadah, navigasi laut dan udara, teknologi satelit, GPS, bahkan komunikasi internet. Hari ini kita telah mempelajari dasar-dasar astronomi, beberapa contoh soal KSN, aplikasi astronomi dalam kehidupan nyata. Ternyata fisika mudah ya, astronomi dekat dengan kehidupan kita. Semoga teman-teman yang menonton video ini dapat menambah materi fisika. Sekarang kalian pelajarin kembali soal dan pembahasan mengenai astronomi ya. Jangan lupa belajar dan banyak membaca buku. Saya Fania Karisa Alvira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.